Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, saya Silmi Nur Aziza, mahasiswa aktif semester 3 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Hari ini aku mau membahas mengenai ilmu dakwah. Tapi kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kita akan membahas banyak banget, cukup banyak. Jadi siapkan cemilannya, siapkan catatannya. Mari kita belajar bersama. Oke, baik. Sebelum kita mengarah ke hal yang lebih inti, kita harus tahu dulu nih, pengertian dari ilmu dakwah itu apa sih? Simpelnya, dari yang saya pahami dari pengantar ilmu dakwah karya Abdullah, ilmu dakwah adalah pengetahuan yang sistematis mengenai proses penyampaian ajaran Islam atau pesan kepada umat manusia, yang tujuannya adalah untuk mengajak mereka kepada kebaikan, kepada kebahagiaan yang bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat, gitu. Dan landasannya itu diambil dari Al-Quran dan juga Al-Hadis sebagai sumber utama. Namun beberapa pengertian dakwah yang saya dapatkan dari ruangan kelas bersama dengan Ibu Umi Halwati selaku dosen pengampu ilmu dakwah. Dakwah adalah berasal dari kata kerja da'a yada'u da'watan, yang artinya mengajak, menyeru, atau memanggil. Jadi cara terminologisnya, dakwah adalah proses menyeru atau mengajak kepada hal-hal yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah gitu, kepada hal-hal yang baik dan menjauhi segala larangannya ataupun segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah gitu. Jadi mengajak hal yang positif dan menghindari yang negatif. Tapi dakwah itu bukan suatu provokasi. Jadi bukan seruan yang sifatnya itu memprovokasi, mengatasnamakan Islam, meneror orang dengan nama Islam. Enggak, itu bukan dakwah. Karena tujuan dari dakwah sendiri adalah mengajak kepada kebaikan. Dan provokatif itu bukan hal yang baik. Jadi itu bukan dakwah ya. Kita pintar-pintar memilah dan memilih saja. Jadi setelah tahu pengertian dari dakwah ini, diharapkan teman-teman jadi selektif gitu, mana yang dakwah, mana yang justru bukan gitu. Karena dakwah melakukan pendekatan persuasif, bukan provokatif gitu. Lalu ada ruang lingkup dari ilmu dakwah. Itu luas banget teman-teman. Jadi dakwah itu bukan hanya terbatas di tablik atau penyampaian pesan secara lisan maupun secara tulisan, namun juga tercermin dari perilaku. Karena word without action is nothing. Percuma ya, kita udah keren banget nih skill komunikasinya, menyampaikan pesan dakwah secara persuasif di depan banyak orang. Lalu tulisan kita di media sosial juga mendukung, tapi tidak tercermin perilakunya di kehidupan sehari-hari. Nothing. Zero. Orang juga gak akan percaya. Karena dakwah sendiri itu mencakup pembinaan individu, pembentukan masyarakat, dan juga penyebaran nilai-nilai ajaran agama Islam di masyarakat gitu. Jadi prove it, buktikan lewat perbuatan atau amal nyata gitu, amal perbuatan sesuai dengan ajaran agama Islam yang linear. Jadi bukan cuma sekedar omongan aja atau tulisan gitu. Nah, lalu ada objek dari dakwah. Itu ada apa aja sih Teh Silmi? Ada dua. Ada objek material, ada objek formal. Nah, untuk objek material, simpelnya adalah segala hal yang berkaitan dengan proses penyampaian dakwah yang melibatkan aspek sosial, keagamaan, sosiokultural, budaya dari masyarakat itu sendiri sebagai subjek dakwah gitu, yang akan menerima dakwah atau pesan yang akan kita sampaikan. Nah, sedangkan untuk objek formal itu POV ya teman-teman, sudut pandang yang dikaji di berbagai studi atau di berbagai disiplin ilmu, misalkan di BKI, di MD, di Humas gitu. Atau simpelnya gini deh, objek formal tuh jadi bagaimana dakwah itu melihat interaksi antara dai dan juga mad'u di dalam proses dakwah itu. Nah,
Udah ngerti kan ya? Bedanya objek material dan juga objek formal. Waduh, Teh Silmi, tadi kok ada dai? Dai itu apa ya? Nah, dai itu orang atau pelaku. Pelaku apa? Pelaku yang menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat atau sang informan gitu ya, yang memberikan informasi baik secara lisan, tulisan maupun tindakan. Jadi secara umum ya, secara general, dai itu merupakan seorang komunikator. Jadi sang pembawa pesan yang menyampaikan pesan atau ajaran Islam kepada masyarakat. Nah, contohnya kayak gini. Saya berada di depan kelas akan menyampaikan dakwah atau sedikit pengetahuan saya mengenai nilai-nilai keadilan dan juga nilai kejujuran. Lalu ada teman-teman saya nih yang mendengarkan. Di sana saya berperan sebagai sang pembawa pesan atau komunikator. Dan teman-teman saya yang berada di ruangan kelas itu disebut sebagai audiens atau komunikan atau mad'u. Dan saya sebagai dai, pelaku penyampai informasi atau ajaran Islam tersebut. Gitu ya teman-teman, simpelnya bisa dimengerti ya, bisa ya. Nah, itu tadi pengertian dai secara umum atau general ya. Sedangkan cara khususnya, dai itu merupakan seorang individu yang memiliki kemampuan yang mumpuni di bidangnya, yaitu di mana? Di bidang agama dan juga dakwah. Dan mereka juga berperan secara profesional dalam menyampaikan ajaran Islam. Jadi mereka bukan hanya sekedar punya materi, teman-teman. Bukan hanya sekedar punya pengetahuan, tapi memang tahu gitu bagaimana membaca audiens, bagaimana menggunakan teknik taktik dalam menyampaikan ajaran Islam gitu. Jadi mereka menggunakan metode-metode pendekatan yang sesuai dengan sosial dan juga culture atau budaya di masyarakat. Nah, selanjutnya dalam metodologi keilmuan dakwah terdapat 3 manhaj atau metode yang sering digunakan, yaitu manhaj istinbat, manhaj iktibas, dan manhaj istiqra. Nah, teman-teman, manhaj istinbat adalah metode penarikan hukum atau kesimpulan dari nas-nas Al-Quran dan juga hadis yang ada. Proses istinbat ini itu biasanya dilakukan oleh para ahli fikih dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu, teman-teman, tentunya dalam hukum Islam. Contohnya, penggunaan manhaj istinbat dalam dakwah adalah ketika seorang dai menjelaskan hukum sholat atau puasa dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis, serta menarik kesimpulan atau hukum yang relevan dengan kondisi jamaah atau masyarakat tersebut. Nah, yang kedua ada manhaj iktibas. Manhaj iktibas berarti mengambil atau mencontoh. Dalam konteks dakwah, iktibas berarti mengambil hikmah atau pelajaran dari berbagai sumber yang sesuai dengan ajaran Islam, teman-teman. Seperti peristiwa sejarah atau kejadian-kejadian di dunia yang bisa dijadikan pelajaran untuk umat. Contohnya apa, Teh Silmi? Contohnya, seorang dai menggunakan kisah-kisah dari sejarah Islam atau peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah untuk memberikan pelajaran atau nasihat kepada masyarakat. Kayak gitu contohnya, teman-teman. Nah, yang ketiga ada manhaj istiqra. Istiqra adalah metode induktif, yaitu mengumpulkan berbagai fakta atau kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, kemudian menyusun kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut. Nah, ini biasanya digunakan untuk memahami masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh umat Islam saat ini, dengan tujuannya adalah memberikan solusi berdasarkan ajaran Islam. Contohnya adalah ketika seorang dai menganalisis fenomena sosial di masyarakat, seperti masalah kemiskinan, ketidakadilan, lalu kemudian nanti mereka akan menawarkan solusi Islami gitu. Tentunya teman-teman, dengan menggunakan ketiga manhaj ini, dakwah itu dapat disampaikan dengan cara yang lebih relevan dan juga efektif, karena kita akan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan juga tantangan di zaman ini. Nah, lalu yang selanjutnya ada ragam kegiatan dakwah. Untuk ragam kegiatan dakwah itu ada 2, teman-teman. Jadi ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Untuk dakwah bil lisan, karena lisan ya, berarti melalui ucapan atau kata-kata, bisa melalui tulisan ataupun lisan langsung gitu. Contohnya tabligh, KPI, irsyad, BKI, humas, hubungan masyarakat. Kalau tabligh itu berarti kayak gimana, Teh Silmi? Kalau tabligh berarti penyampaian pesan atau ajaran Islamnya melalui media
gitu, biasanya ya media massa ya, atau kepada massa gitu, melalui kultum, ceramah, tausiah gitu, atau kajian-kajian yang memang subjeknya adalah mubalik atau dai, dan objeknya adalah mad'u atau pendengar atau audiens. Sedangkan untuk irsyad itu bentuknya adalah penyuluhan atau bimbingan yang khusus kepada individu ataupun kelompok kecil gitu yang sifatnya berkelanjutan. Misalnya bimbingan Islam atau konseling Islam atau bimbingan psikoterapi Islami. Nah, itu disebut dakwah bilhal irsyad atau BKI. Nah, untuk dakwah bilhal humas itu dilaksanakan dakwahnya adalah untuk membangun hubungan yang baik antara organisasi dan juga masyarakat melalui promosi ide misalnya, atau kegiatan yang sifatnya persuasif serta mendukung posisi atau tujuan tertentu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai dakwah bil lisan atau dakwah secara ucapan. Lalu yang kedua tadi ada apa? Dakwah bilhal. Dan dakwah bilhal itu merupakan dakwah melalui tindakan gitu ya, atau amal perbuatan. Nah, ini merupakan dakwah yang menekankan lebih kepada tindakan yang nyata itu teman-teman, sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam. Nah, bentuknya itu ada apa aja Teh Silmi? Ada yang pertama, tadbir. Tadbir ini merupakan pengelolaan dan juga pemberdayaan umat melalui lembaga, baik melalui kebijakan publik, lembaga pendidikan atau perusahaan maupun organisasi dakwah gitu. Lalu yang kedua ada MHU atau manajemen haji dan umroh. Nah, dakwah yang di MHU itu berfokus pada pengelolaan atau penyelenggaraan ibadah haji dan juga umroh, baik dalam pengajaran ilmu manajemen, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada tatwir atau tamkim. Nah, ini merupakan pengembangan umat melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan juga lingkungan. Termasuk diantaranya ada program pelatihan, pengembangan desa, serta pengadaan sarana pendidikan dan juga keagamaan. Oke, selanjutnya ada ragam konteks dakwah. Nah, ini mencakup berbagai jenis pendekatan dakwah berdasarkan dengan situasi dan juga target mad'unya atau pendengarnya, yang meliputi pertama ada dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah itu berfokus pada diri sendiri, yang melibatkan introspeksi, refleksi, dan juga motivasi diri, teman-teman. Kegiatan ini itu biasanya terjadi di dalam pikiran dan juga berupa bimbingan seperti berpikir positif atau meditasi. Nah, yang kedua ada dakwah fardiyah. Dakwah ini ditunjukkan kepada individu atau kelompok yang kecil, biasanya 2-3 orang. Nah, dakwah ini itu biasanya bersifat lebih personal ya, dengan metode irsyad atau bimbingan atau tadbir berupa pengelolaan atau bisa menggunakan tatwir atau pengembangan. Yang ketiga ada dakwah fi'ah qolilah. Ini biasanya dilakukan pada kelompok kecil dengan jumlah sekitar 3 hingga 20 orang, teman-teman, dan menggunakan metode irsyad, tadbir, dan juga tatwir. Nah, yang keempat ada dakwah fi'ah katsiroh. Ini ditujukan kepada kelompok yang besar, yang tentunya lebih dari 20 orang, di mana metode yang paling umum digunakannya adalah tablik berupa penyampaian. Lalu yang kelima ada dakwah hizbiyah. Dakwah ini itu biasanya disampaikan kepada kelompok atau organisasi Islam, teman-teman. Dan metode yang digunakannya mencakup irsyad, tablik, tadbir, dan juga tatwir. Lalu yang keenam ada dakwah ummah. Nah, kalau dakwah ini itu ditunjukkannya kepada halayak atau publik secara luas, biasanya menggunakan metode tablik, sama seperti poin yang keempat ya teman-teman. Lalu ada dakwah su'ubiyah qabailiyah. Nah, ini adalah dakwah antar suku atau budaya, karena kegiatan ini biasanya melibatkan berbagai metode dakwah, teman-teman, mulai dari irsyad hingga tadbir, tergantung pada budaya yang berbeda antara dai dan juga mad'unya. Oke, teman-teman semua, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian ilmu dakwah, ruang lingkup ilmu dakwah. Kita juga jadi tahu ya, ternyata objek dari ilmu dakwah itu ada objek material, ada objek formal. Kita juga dikenalkan dengan pengertian dai secara umum, secara khusus. Tadi juga ada manhaj, ragam konteks dakwah, ragam kegiatan dakwah. Lalu kita nih, pernah gak sih kita tuh punya pertanyaan, mengapa
kita itu harus berdakwah, teman-teman. Pernah nggak mikir kayak gitu? Nah, ini ada sedikit ilmu ya, barangkali dapat tercerahkan teman-teman. Manusia itu kenapa diwajibkan berdakwah? Karena berbagai landasan. Ada landasan teologis, sosiologis, dan juga filosofis. Karena teman-teman, dakwah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk menyebarkan kebenaran, kebaikan, serta memperbaiki masyarakat secara menyeluruh. Ya, ada landasan teologisnya berupa pertama, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdakwah merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada setiap muslim yang memiliki kemampuan. Hal ini tentunya didasarkan pada banyak ayat dalam Al-Quran yang menegaskan pentingnya mengajak orang kepada jalan kebaikan, teman-teman, dan tentunya menghindari kemungkaran. Nah, lalu teman-teman, yang kedua ada ayat-ayat yang menjadi landasan dari teologis dakwah. Yang pertama adalah Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Nah, ayat ini itu menekankan bahwa dakwah itu harus dilakukan dengan cara yang bijaksana gitu. Jadi kita berargumentasilah dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Dan yang kedua ada Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung gitu. Nah, ayat ini itu menyatakan bahwa dakwah adalah kewajiban bagi umat Islam mengajak kepada hal-hal yang baik dan mencegah ke hal-hal yang ma'ruf atau munkar gitu. Jadi mencegah kepada kejelekan, keburukan. Yang ketiga ada Al-Quran Surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Lalu yang keempat ada Al-Quran Surah Fussilat ayat 33 yang berbunyi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan, dan juga berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Nah, ayat ini itu menekankan bahwa berdakwah adalah salah satu amal yang paling baik, teman-teman, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat teologi selanjutnya adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Al-Baqarah 221 berbunyi, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau ajabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minu khairum mim musyriki walau ajabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkarun. Lalu Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, fasda' bima tu'amaru wa a'rid 'anil musyrikin.
Yang mana ayat-ayat ini juga menegaskan pentingnya dakwah dalam konteks menyeru manusia kepada kebaikan dan juga menjauhkan dari keburukan. Itu tadi landasan teologis dakwah beserta dengan ayat Al-Qur'annya. Lalu yang kedua ada landasan sosiologis. Yang pertama adanya tanggung jawab sosial. Dalam konteks sosial, dakwah itu berperan penting untuk menjaga moralitas masyarakat dan juga memperbaiki kondisi sosial, teman-teman. Karena ketika seorang muslim berdakwah, ia berupaya untuk memperbaiki tatanan sosial dengan mengajak kepada keadilan, persaudaraan, serta menghentikan kerusakan sosial seperti kemaksiatan dan ketidakadilan. Karena dakwah menjadi salah satu instrumen untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan juga beradab. Lalu yang kedua, adanya kebutuhan akan pembimbing gitu. Karena banyak individu di dalam masyarakat yang membutuhkan pencerahan dan juga bimbingan dalam menjalani kehidupan. Nah, disinilah dakwah memberikan mereka kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar gitu, teman-teman. Untuk memahami ajaran agama dengan lebih baik dan juga menemukan solusi Islami terhadap setiap permasalahan sosial yang terjadi. Yang terakhir, ada landasan filosofis. Kenapa sih harus ada landasan filosofis? Karena pertama adanya kewajiban moral. Karena berdakwah itu bukan hanya kewajiban agama, teman-teman, tetapi juga tanggung jawab moral setiap muslim yang sadar akan kebenaran. Nah, filosofi dari dasar dakwah adalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa, Teh Silmi? Tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran yang telah diterima tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan orang lain. Dalam Islam, ini merupakan implementasi dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar, jadi menyuruh kepada kebaikan dan juga mencegah kemunkaran. Dan yang kedua adalah transformasi masyarakat. Di sini dakwah juga dipandang sebagai alat transformasi sosial, teman-teman. Karena secara filosofis, dakwah adalah upaya untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dengan menginternalisasi nilai-nilai kebenaran dan juga keadilan yang diajarkan oleh Islam. Nah, dengan demikian, berdakwah merupakan kewajiban penting dalam Islam yang memiliki akar teologis yang kuat, didukung oleh alasan sosiologis untuk membentuk masyarakat yang lebih baik dan berdasarkan landasan filosofis yang menekankan pada penyebaran kebenaran demi transformasi kehidupan manusia. Jadi gimana nih, teman-teman? Alhamdulillah pengetahuan kita jadi sedikit bertambah ya mengenai ilmu dakwah dan juga ragam konteks kegiatan, manhaj, dai, mad'u, dan tadi juga kenapa sih kita tuh harus berdakwah gitu ya, teman-teman. Semoga dengan melihat video ini teman-teman dapat tercerahkan dan tergerak hatinya untuk belajar dan mau untuk berdakwah demi kebaikan umat manusia juga. Dalam proses penyampaian informasi mengenai ilmu dakwah tadi, saya menggunakan beberapa sumber atau referensi. Yang pertama ada buku pengantar ilmu dakwah yang diterbitkan oleh Kiara Media karangan Muhammad Abdullah Qodarudin. Lalu saya juga menggunakan jurnal karangan Sri Maulasari, Metode Dakwah menurut Jalaluddin Rahmat dan Implementasinya dalam BKI, Jurnal Dakwah volume 20 nomor 1 tahun 2019. Saya juga menggunakan buku ilmu dakwah responsif gender yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Mataram, dan tentunya saya menggunakan bahan ajar dari Ibu Umi Halwati selaku dosen pengampu ilmu dakwah. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.